Oke, kita akan flashback ke minggu lalu, apa yang terjadi di pair dolar yen. Harga seolah-olah terjebak dalam kotak yang saya buat dari garis kuning ini, 0% hingga 100%. Pada tanggal 23 Januari, harga bergerak turun, kemudian mencapai harga terendah di 117.255 dan mulai bergerak naik. Jika Anda melihat kesempatan seperti ini, Anda bisa mereview apakah Anda ambil posisi buy atau tidak. Menurut saya ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk buy. Kenapa? Karena harga sebelumnya mencapai titik terendah yang kurang lebih sama. Kemudian hari sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Jadi tanggal 21 mencapai harga di titik terendah tersebut, kemudian bergerak naik. Tanggal 22 mencapai tempat yang sama, kemudian bergerak naik. Tanggal 23 bergerak turun dari atas. Kemudian di tanggal 26 di tempat yang sama juga mulai bergerak naik. Kemudian Anda menunggu sampai candle menembus trendline di mana garis merah ini mulai menembus trendline tersebut, dan Anda bisa ambil posisi buy di garis merah yang saya letakkan di mana harga berada pada 117.655. Jika Anda mengambil posisi buy pada saat itu, maka Anda akan mendapatkan profit kurang lebih 97 pips, di mana uang Anda akan berkembang. Jika Anda mengambil posisi satu lot, maka keuntungannya sekitar $970. Saya tidak tahu apa artinya $970 dalam waktu satu hari, tapi jika Anda mendapatkan keuntungan itu sebagai penghasilan tambahan, tentunya cukup memuaskan. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi bergerak pada tanggal 27 Januari, bergerak turun hingga mencapai titik terendah di 117.367. Nah, mungkin lebih rendah sedikit, tapi kurang lebih di zona yang sama pada harga-harga terendah. Jadi ini keempat kalinya, 1, 2, 3, 4, dan mulai bergerak naik. Jika Anda ingin mengambil putusan buy, maka Anda punya peluang untuk buy di saat harga mulai menembus trendline, dan mungkin Anda ambil posisi di 117.857 buy. Kemudian jika Anda hold posisi itu, Anda bisa potensi profit $600, atau jika Anda hanya bertahan satu hari, Anda bisa dapat $350 dengan resiko $554. Kurang ideal untuk mengambil posisi, karena kalau kita lihat pergerakan harga sudah lumayan jauh sebelum dia menembus trendline, jadi tidak terlalu ideal. Kemudian posisi selanjutnya bergerak turun di zona yang sama, mulai bergerak naik. Coba kita gambarkan trendline-nya. Trendline-nya tidak terlalu ideal, tidak terlalu bagus. Jika Anda berpatokan pada trendline ini, maka Anda akan ambil posisi buy di sekitar harga 117.996. Jika Anda ambil posisi di sana, risiko Anda adalah sekitar $790 dan ke atas hanya 472. Sehingga mengambil posisi buy tidak terlalu ideal, karena puncak dari pergerakan sangat tidak konsisten. Jadi dia pertama mencapai di sini, kemudian mencapai lebih rendah,
di mana itu adalah 23,6% dari pergerakan ke bawah. Oke, kemudian untuk sekarang, untuk minggu depan, di hari Senin, kita bisa memperhatikan harga ini apakah dia akan bergerak naik lagi dengan cara melihat apakah nanti candle menembus trendline garis merah. Seandainya mulai menembus dan bodinya cukup kuat, maka kita berani ambil posisi buy. Barangkali untuk lebih aman Anda bisa ambil trailing stop setelah 250 poin, sehingga nantinya jika harga berbalik Anda tidak akan rugi. Ini posisi yang cukup ideal karena potensi kerugian hanya 400, ya sekitar $400, tapi potensi ke atas kalau kita kembali ke posisi 23,6%, kita bisa mendapatkan $783. Jadi antara resiko dan keuntungan itu hampir 1:2. Tapi kita harus menunggu. Seandainya ternyata ada pergerakan ke bawah yang cukup kuat, maka mungkin kita bisa mempertimbangkan sell setelah harga menembus titik ke bawah. Yang kita pertimbangkan adalah sekitar sini, 117.172. Jika harga menembus dengan body yang kuat di bawah 117.172, maka kita bisa pertimbangkan untuk sell. Ini benar-benar kesempatan emas, jadi tinggal mengambil keputusan sesuai dengan bagaimana market bergerak. Oke, selamat mencoba.